Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Mohon izin, kami dari kelompok 1, kelas MTJ 39. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Taruni Nindya Farhana Lutfia Nabila, notar 1902112. Yang kedua, Taruna Nindya Iwayan Adiwardana, notar 1902177. Yang ketiga, Taruna Nindya Miftahul Munif Alisro, notar 1902216. Yang keempat, Taruni Nindya Nanda Vera Fauziani, notar 1902263. Mata kuliah Kapita Selekta dengan materi Psikologi Massa dengan dosen pengampu Ibu Penny Cahyani SPSI MT. Di sini kami akan menjelaskan topik tentang teori kelompok. Apa itu kelompok? Definisi kelompok menurut para ahli. Yang pertama, sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya, menurut De Vito. Lalu yang kedua, terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, menurut Bonner. Dan yang ketiga, sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga setiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung, menurut Homans. Dan yang keempat, orang-orang yang interdependensi dan saling mempengaruhi satu sama lain, menurut Taylor. Lalu menurut kami, kelompok ialah kumpulan individu yang bekerja sama dan saling berinteraksi satu sama lain, saling berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi individu dan tercipta sebuah ikatan psikologis yang erat di antara anggota kelompok. Lalu sebab yang kedua, kepribadian kelompok. Menurut Raymond Bernard Kettle, adalah teori yang menjelaskan berbagai hukum atau aturan terkait dengan sifat, perilaku, kepribadian, dinamika, kebersamaan, dan kemampuan kelompok. Teori kepribadian kelompok merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Dimensi kelompok ini merujuk pada ciri-ciri populasi atau karakteristik individu seperti umur, intelijen, sementara ciri-ciri kepribadian atau efek yang memungkinkan kelompok bertindak sebagai satu keseluruhan merujuk pada peran-peran spesifik, klik, dan posisi status. Lalu dinamika kepribadian diukur oleh apa yang disebut dengan sinergi, yaitu tingkat atau derajat energi dari setiap individu yang dibawa dalam kelompok untuk digunakan dalam melaksanakan tujuan-tujuan kelompok. Lalu, konsep kunci dari teori ini adalah sinergi. Sinergi kelompok adalah jumlah input energi dari anggota kelompok, di mana sinergi suatu kelompok dihasilkan dari sikap anggotanya terhadap kelompok. Proses pembentukan kelompok. Adapun proses pembentukan kelompok yaitu 1. Forming atau pembentukan, yaitu di mana individu-individu membentuk diri menjadi kelompok-kelompok. Yang kedua, storming, di mana tiap anggota berdebat dan memutuskan masalah kelompok seperti kepemimpinan, arah, metode, dan lain-lain. Yang ketiga, norma atau norming, yaitu anggota-anggota menetapkan aturan-aturan dasar untuk beroperasi sebagai sebuah kelompok. Yang keempat adalah performing atau melakukan, yaitu kelompok menjadi kohesif dan efektif. Yang kelima, adjourning,
yaitu tugas atau pekerjaan berakhir sebagai tujuan kelompok telah selesai dan terjadi pembubaran diri pada kelompok. Selanjutnya, keterpaduan kelompok. Diawali oleh ketertarikan terhadap kelompok atau anggota kelompok, dilanjutkan dengan interaksi sosial dan tujuan-tujuan pribadi yang menuntut ketergantungan. Selanjutnya, kekuatan-kekuatan di lapangan akan menimbulkan perilaku kelompok berupa kesinambungan, keanggotaan, dan penyesuaian terhadap standar kelompok. Lalu, keterpaduan kelompok dipengaruhi oleh hal-hal berikut, yaitu A. Hubungan antar relatif sukarela antar orang-orang yang tidak terlalu jauh berbeda dalam hal-hal yang menjauhkan antar pribadi, seperti suku dan ras. Yang ke B. Hubungan kerjasama atau kompetisi yang masih dalam batas-batas yang sesuai dengan norma. Yang C. Penerimaan oleh orang-orang atau saling menerima. Yang D. Adanya ancaman atau bahaya dari luar yang harus dihadapi bersama. Yang E. Status yang homogen, status yang tinggi, atau adanya ketidakmungkinan untuk naik ke status yang lebih tinggi. Yang F. Perilaku dan sifat-sifat pribadi yang berguna untuk memenuhi fungsi kelompok yang khusus, misalnya bersuara bagus untuk kelompok paduan suara, ahli bela diri untuk kelompok gangster. Yang poin G. Sikap, nilai-nilai dan latar belakang yang sama dan kepribadian yang saling mengisi dan relevan untuk eksistensi dan tujuan kelompok. Yang H. Adanya ritual, yaitu upacara, kebiasaan, tradisi atau basa-basi, dan inisiasi masa percobaan yang tidak menyenangkan. Fasilitas sosial adalah fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh kehadiran orang lain terhadap performa individu atau kelompok. Teori fasilitas sosial yaitu kecenderungan orang untuk tampil berbeda bila di hadapan orang lain daripada saat sendirian. Kehadiran orang lain tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Hal itu terjadi ketika kehadiran orang lain dapat menghambat kinerja individu. Misalnya seperti ini, individu dapat tampil lebih baik di hadapan orang lain jika dengan tugas yang diberikan mudah. Sementara ketika tugas yang diberikan sulit, kehadiran orang lain dapat menghambat performance individu. Ada 3 hal yang dapat menjelaskan kenapa kehadiran orang lain dapat meningkatkan atau memperburuk kinerja individu. Yang pertama, peningkatan arousal atau keterbangkitan. Kehadiran orang lain dapat meningkatkan arousal. Peningkatan arousal akan meningkatkan usaha, sehingga berdampak meningkatnya performance. Hal ini terjadi jika individu memiliki penguasaan yang baik akan tugasnya. Jika tidak, maka akan mengalami hambatan sosial. Yang kedua, persepsi individu akan penilaian orang lain. Kekhawatiran penilaian tentang akan apa yang akan dilakukan individu disebut dengan evaluation apprehension. Kehadiran orang lain akan meningkatkan evaluation apprehension. Konsekuensinya, individu yang memiliki orientasi negatif terhadap situasi cenderung mengalami penurunan performance, sedangkan yang memiliki orientasi positif menunjukkan performance yang baik. Yang ketiga, proses kognitif dalam sosial fasilitas. Proses kognitif dalam sosial fasilitas yaitu distraction conflict theory. Teori ini menjelaskan bahwa kehadiran orang lain akan menimbulkan 2 konflik pada diri individu, yaitu perhatian terhadap tugas dan perhatian terhadap audiens. Ketika tugas dilakukan mudah, maka kebingungan dapat diatasi dengan kerja keras dan performance meningkat. Tetapi jika tugasnya sulit atau kompleks, maka perhatian akan fokus ke konflik dan terjadi penurunan performance. Selanjutnya, kemalasan sosial. Kemalasan sosial adalah kecenderungan penurunan usaha atau kinerja seseorang yang disebabkan oleh kehadiran orang lain atau saat di dalam kelompok dibanding ketika bekerja secara individu independen atau seorang diri. Adapun 5 aspek kemalasan sosial. Yang pertama, menurunnya motivasi individu terlibat dalam kelompok. Yang kedua, sikap pasif.
Yang ketiga, pelebaran tanggung jawab. Yang keempat, free rider atau mendompleng usaha orang lain. Yang kelima, penurunan kesadaran akan evaluasi dari orang lain. Adapun faktor penyebab kemalasan sosial. Yang pertama, penghindaran tanggung jawab. Individu lebih mungkin untuk menghindari tanggung jawab dalam suatu kelompok jika dalam proyek besar, jika tugas itu lama, dan beberapa bagian ada peluang untuk meningkatnya kemalasan sosial. Yang kedua, ukuran kelompok. Semakin besar kelompok itu, mudah bagi anggota untuk terjadinya kemalasan sosial dalam keramaian maupun ketika kelompok lebih kecil, kontribusi individu meningkat untuk memberikan potensi apa yang dimiliki. Yang ketiga, evaluasi teman sebaya. Dalam studi ini, evaluasi teman sebaya mengurangi terjadinya kemalasan sosial. Yang selanjutnya adalah polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok adalah suatu fenomena pengambilan suatu keputusan yang diambil oleh seorang individu yang kemungkinan dipengaruhi oleh suatu kelompok. Keputusan ini cenderung bersifat ekstrim. Tanpa kita sadari, polarisasi kelompok ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam suatu komunitas, instansi pemerintah, sekolah, bahkan kelompok teroris. Penyebab polarisasi kelompok. Yang pertama, perbandingan sosial. Yang kedua, persuasi. Yang ketiga, identitas sosial. Yang keempat, penyebaran tanggung jawab dan pengalihan resiko. Yang kelima, konformitas normatif dan informatif. Dan yang terakhir adalah repeated expression. Dampak dari polarisasi kelompok yaitu bisa menyebabkan kelompok beralih pandangan yang lebih ekstrim. Tetapi anggota individual sering juga menunjukkan peralihan semacam itu. Contohnya, bila satu individu melakukan satu hal ekstrim, maka hal itu akan sangat beresiko. Namun, apabila dilakukan secara berkelompok, maka ia akan merasa semakin kuat karena memiliki tameng, yaitu kelompoknya sendiri. Hal inilah yang akan membuat kelompok tersebut dapat bertingkah menjadi jauh lebih ekstrim daripada sikap satu individu apabila hanya sendiri. Selanjutnya adalah pemikiran kelompok atau groupthink. Menurut Irving Janis, groupthink adalah istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Sedangkan menurut Rahmat, groupthink adalah proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. Asumsi dasar dari groupthink. Yang pertama, terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses yang terpadu. Ketiga, kelompok dan penyatuan keputusan oleh kelompok seringkali bersifat kompleks. Faktor terjadinya groupthink. 1. Kohesivitas kelompok. Kohesivitas adalah batas hingga di mana anggota suatu kelompok bersedia untuk bekerja sama. Yang kedua adalah faktor struktural, terdiri dari isolasi kelompok. Kemampuan kelompok untuk tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari luar kelompok. Selanjutnya, kurangnya kepemimpinan imparsial atau tidak memihak. Kurangnya prosedur yang jelas dalam mengambil keputusan. Faktor yang terakhir adalah tekanan kelompok. Tekanan internal dan eksternal. Ketika pembuatan keputusan sedang dalam tekanan yang berat, yang berasal dari dalam maupun luar kelompok, pada akhirnya akan membentuk groupthink. Sedangkan untuk gejala groupthink yaitu 1. Penilaian berlebihan terhadap kelompok. Keyakinan bahwa kelompoknya lebih dari dirinya yang sebenarnya. Yang kedua, ketertutupan pikiran. Tidak mengindahkan pengaruh-pengaruh dari luar terhadap kelompok. Yang ketiga adalah tekanan untuk mencapai keseragaman. Berusaha menjaga keharmonisan kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.